Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi bab kedua dalam semester 1 ini, teks eksplanasi. Dalam bab ini, untuk KD pertama, Ananda hendaknya bisa memahami informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian dari yang didengar atau dibaca, dan menemukan gagasan umum dan fakta penting dalam teks eksplanasi. Itulah tujuan pembelajaran kita. Sebelum kita mengetahui apa itu teks eksplanasi, ya mungkin pernah kita dengar selama ini informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkungan kita gitu. Seperti hujan deras, gempa bumi, angin puting beliung, tsunami gitu ya. Terus ada namanya unjuk rasa, tawuran, nah, dan pembunuhan massal gitu. Itu ada erat kaitannya dengan teks eksplanasi. Nah, ini pengertian dan tujuan dan ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses mengapa dan bagaimana dari suatu topik yang berhubungan dengan fenomena alam maupun sosial yang terjadi di lingkungan sehari-hari. Nah, itu kaitannya. Jadi, gempa bumi, banjir, tsunami, angin puting beliung itu merupakan fenomena alam, dan pembentukan pelangi, tanah bergerak itu juga adalah fenomena alam. Nah, fenomena sosial yaitu seperti tawuran, pembunuhan massal, unjuk rasa itu adalah fenomena sosial gitu yang terjadi di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena gitu. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh, memahami, serta mengetahui latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta, pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat gitu, yaitu hubungan kausalitas. Namun, sebab-sebab ataupun akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Nah, itu dia. Setelah itu kita beranjak kepada tujuan dari penulisan teks eksplanasi. Tujuan dari penulisan teks eksplanasi itu untuk menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial gitu. Dari ciri-cirinya, kita dapat bisa melihat teks eksplanasi ini memuat informasi sesungguhnya, itu sama dengan fakta. Ya. Setelah itu memuat informasi bersifat keilmuan. Ya, yang disampaikan juga bersifat keilmuan ya. Setelah itu yang ketiga menjelaskan suatu kondisi atau fenomena gitu. Di dalam teks eksplanasi itu menjelaskan proses suatu fenomena alam dan fenomena sosial. Proses terjadinya fenomena alam atau sosial itu dapat disusun berdasarkan fakta yang ada. Fakta adalah suatu peristiwa atau kejadian yang sungguh-sungguh terjadi gitu. Jadi yang sudah terjadi, benar-benar terjadi, itu adalah maksud unsur fakta. Fakta terdapat dalam paragraf teks eksplanasi. Jadi di sini diharapkan nanti Ananda bisa menemukan suatu hal yang benar-benar terjadi setelah membaca teks atau karangan eksplanasi. Di dalam teks eksplanasi itu juga ada gagasan pokok. Gagasan pokok. Dari kelas 10 kita sudah pernah belajar tentang gagasan pokok dan kalimat utama gitu. Nah, setiap karangan
pasti memiliki gagasan pokok gitu yang akan dikembangkan untuk menjadi gagasan penjelas. Di dalam paragraf eksplanasi dikembangkan berdasarkan gagasan utama atau ide pokok. Nah, kalau Bapak sering menyebutnya gapok dan kalut. Nah, gapok itu adalah gagasan pokok, kalut adalah gagasan utama. Untuk mencari gagasan utama, itu hendaknya kita harus mencari kalimat utamanya gitu, terlebih dahulu. Di dalam kalimat utama baru terdapat gagasan utama. Nah, di eksplanasi supaya tulisannya atau teksnya itu bisa dikembangkan dengan baik, maka harus ada gagasan pokok atau gagasan utama. Gagasan utama adalah gagasan yang disajikan dalam dasar pengembangan kalimat gitu. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama, kemudian kalimat utama dikembangkan menjadi kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Nah, nah ini adalah struktur teks eksplanasi gitu. Di dalam karangan atau paragraf itu harus ada struktur supaya yang tulisan kita buat atau karangan kita buat menjadi sistematis. Adapun struktur teks eksplanasi di sini ada 3. Yang pertama pernyataan umum, ya. Yang kedua deretan penjelas, yang ketiga interpretasi. Pernyataan umum itu gambaran umum tentang fenomena itu sendiri atau tentang akibat fenomena itu sendiri. Jadi, teks eksplanasi ini bisa fenomena itu sendiri atau akibat dari fenomena itu sendiri. Contohnya, kalau fenomena itu sendiri, contohnya gempa bumi, tsunami, itu adalah fenomena itu sendiri. Tapi kalau akibat dari fenomena itu sendiri adalah gempa bumi 2004 Aceh gitu kan, gempa bumi Aceh. Apa yang terjadi di situ? Nah, dijelaskanlah orientasinya dulu di pernyataan umum ini. Nah, ini bersifat orientasi di pernyataan umum. Masuk ke dalam deretan penjelas gitu. Deretan penjelas ini ya berisikan penjelasan proses sekaligus hubungan sebab akibat atau kausalitas aspek atau peristiwa serta untuk menjawab pertanyaan tadi. Pertanyaan mengapa dan bagaimana. Disinilah letaknya di deretan penjelas. Contohnya gempa bumi Aceh 2004. Nah, apa penyebabnya? Deretannya, sebab akibatnya apa? Di sini letaknya di deretan penjelas ini. Setelah itu interpretasi berisikan ringkasan atau sudut pandang faktor gitu ya, atau penyebab munculnya fenomena yang disajikan. Artinya bisa kita di sini mengulas singkat tentang yang apa kita sampaikan atau yang kita jabarkan dalam eksplanasi. Nah, sekian dulu informasi dari Bapak dalam materi teks eksplanasi. Ya, untuk pertemuan pertama ini kita akhiri dulu materinya. Sebelumnya sebelum kita membahas analisis struktur dan kebahasan dari teks eksplanasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.